Oke, fokus. Camera roll, actions, and hello there, smart people. Gila, gue udah kayak YouTuber banget. Whoever set up this studio is stupid. Let's continue. Gua hari ini mau bicara tentang koleksi jam tangan gua ya. Tapi gini. Tolong oke, kalau lu subscriber gua lu udah tahu lah ya, because you smart people. Nah, kalau Anda bukan subscriber gua, tolong nonton dulu videonya sampai habis sebelum Anda mengatakan hal-hal yang negatif. Misalnya adalah Deddy Corbuzier sombong. Oh my god, gini ya. Gua itu sombong beda dengan artis lainnya. Artis lain tuh ya, jadi kaya terus sombong. Gua dari susah udah sombong. Jadi gua tuh gak sombong, gua tuh konsisten, oke? Itu konsisten, karena gua dari susah udah sombong. However, gua mau bicara tentang koleksi jam tangan gua. Salah satunya adalah this is Richard Mille, oke? Harga jam tangan ini adalah sekitar 1,4 miliar sampai 1,6 M, tergantung lu belinya di mana lah intinya ya. So I gonna focus this. Oke. Now, pertanyaannya adalah kenapa jam tangan ini mahal banget? Apa sih yang buat jam tangan seperti ini mahal? Kenapa iklan jam tangan mahal tidak ada di TV? Kenapa iklan di TV makanan ringan, snack atau jam murah? Kenapa? Karena targetnya safir kristal yang dibuat di sini itu diprosesnya ratusan kali karena dia harus melengkung. Oke, dan ini nggak bisa dibuat oleh jam tangan lain. Kedua adalah dia terbagi dari 3 bagian bezel atas, tengah, dan bawah, dan ini semuanya tidak dalam keadaan lurus. Dan ini bahannya, teknologinya dipakai teknologi Formula One car. So yeah, this is very expensive. Di dalamnya ada ruby dan sebagainya, chronograph also, dan this is very amazing. Kalau lu lihat ini buckle seakan-akan buckle biasa, but no, karena lu bukanya seperti ini. Good, okay. And this Richard Mille. Ini itu adalah belakangnya. This is automatic, so you need to shake it, harus di shake baru bisa dipakai. Yeah, so this is Richard Mille watch, okay. Ini adalah jam tangan Richard Mille. Gua beli ini harganya, pada saat gua beli harganya sekitar 1,4 M lah. Nah, pertanyaannya adalah, gue memang hobi jam tangan gitu ya. Jadi awal-awal dulu gue beli jam tangan pertama kali, jam tangan mahal, is I'm buying my Rolex. This is a GMT Rolex. Ini gue beli sekitar 20 tahun yang lalu. Serius, gila, gue tua banget berarti ya. 20 tahun yang lalu, dan ini harganya pada saat gue beli masih sekitar 20 juta. Dan ini kalau gue jual sekarang harganya sudah 75 juta bekasnya. This is like GMT. Dan dari sini terus gue upgrade ke Daytona. This is Daytona. Ini dulu katanya limited karena nggak banyak yang keluar Daytonanya. Rolex. So I buy this too. And then I switch it again to Dipsy. This is Dipsy Rolex. There you are. Ini gue beli sekitar, nggak tahu kalau sekarang harganya udah 150 jutaan kali. But I want to talk about this watch. Yes, the Richard Mille. Kenapa jam ini menjadi sangat amat mahal? Karena pada saat ngebuat jam tangan ini mereka harus riset dulu dan ngeluarin jutaan dolar rupiah untuk bisa membuat jam seperti ini. It was ridiculous, isn't it? Bodoh banget kan, bikin jam aja pakai riset dan sebagainya. Tapi hasilnya adalah ini, dan this is like a gentleman handshake. Jadi kalau gue pakai jam tangan ini dan gue test drive mobil, gue mau test drive mobil Porsche, mau test drive mobil Lamborghini, they gonna give me the key. Dan palsunya banyak banget. Tapi kalau lu pakai yang palsu kelihatan banget kalau itu palsu. Why I'm making this video? Dulu pada saat saya masih SMA, saya ke pesta kantor ayah saya bersama ibu saya. Dan di sana bosnya menggunakan jam tangan Rolex. Oke, bosnya pakai jam tangan Rolex. Dan pada saat itu sempat ngobrol tentang jam tangan sama ayah saya dan teman-temannya. Dan bosnya ngomong bahwa, oh ya ini harganya, wah kalau dulu gak tahu ya, harga mungkin masih 10 jutaan kali ya. Tapi 10 juta zaman dulu itu mahal banget pastinya. And then my mom say that, aduh beli jam tangan mahal begitu, itu orang kaya gak punya pikiran, ya gak punya otak ya, itu orang kaya gak punya kerjaan, beli jam tangan kenapa harus mahal banget dan sebagainya.
Yes, pada saat itu tuh masuk ke dalam pikiran gue. Iya juga, lu ngapain beli jam tangan mahal seperti itu? Gunanya apa? You can help a lot of people by using that money gitu ya. Karena nanti di video ini akan banyak, ya uang seperti itu kenapa gak dibuat bantu orang lain aja sih? You know what, sebelum lu mulai, I do help a lot of people. Tapi gue gak bantu orang-orang yang email gue, SMS gue, minta tolong dan sebagainya. No, karena masih banyak yang bisa dibantu lewat jalur yang benar. So, don't expect me gonna help you if you email me, okay? So, pemikiran seperti itu tentang kenapa sih jam tangan harus mahal banget, itu orang kaya nggak punya kerjaan beli jam tangan seperti itu. Akhirnya pada saat itu gue berpikir ulang. Mungkin ibu saya nggak ngerti, mungkin mak gue yang nggak ngerti, mungkin bahwa jam tangan mahal itu dan mak gue nggak ngerti kenapa. Because I almost die. I almost die because of this stupid lamp. Let's continue. Gue berpikir sekarang adalah kenapa ibu gue nggak ngerti, kenapa orang tua gue nggak ngerti, karena level mereka tidak ada di sana. Because it's not their level to think like that. Okay? Now, kenapa gue ngasih lihat tuh jam ini? Kenapa gue ngasih lihat tuh jam yang mahal ini? Here, setelah pulang dari kantor tersebut, berapa bulan gue berpikir, bukan itu orang kaya nggak punya otak, tapi gue berpikir, gue bisa nggak ya satu saat beli jam tangan Rolex dengan kerja gue? That's what I think. So, gue pakai itu menjadi sebuah acuan gue bahwa kalau dia bisa, artinya gue harus bisa. Dan gue punya cita-cita untuk punya jam tangan mahal pada saat itu. So, yang ada di otak gue adalah bukan gue sirik kepada orang lain, bukan gue bete pada orang kaya itu, tapi gue berpikir kalau orang itu bisa, harusnya gue juga bisa, oke? Harusnya gue juga mampu untuk beli, harusnya gue bisa kerja keras dan dapetin itu. Dan akhirnya gue jadi obses sama jam itu. Gue pakai jam-jam murah pada saat itu, for sure. Bukan jam palsu ya, jam murah. Dan gue berpikir terus-terusan kapan gue bisa beli itu. So I work hard. Itu jadi salah satu cita-cita gue. And then finally satu saat setelah gue kerja di mana-mana, gue beli jam tangan Rolex gue pertama yang tadi lu lihat itu, oke? And then I buy another one, and then I buy another one, and then finally I buy the Richard Mille. Gue punya 2 Richard Mille actually. Is it focus? Yeah, no, whatever. Gue punya 2 Richard Mille actually, dan gue seneng liatnya. Gue seneng liatnya bukan karena gue bisa beli jam tangan mahal. Gue seneng liatnya karena gue tahu bahwa ternyata if I really want it, kalau gue bener-bener mau sesuatu, dan kalau gue benar-benar mau sesuatu, I can get it. Why I can get it? Because I work hard. Because I think of it. Karena gue berpikir terus tentang hal tersebut, dan I can achieve it. You know, kalau lu bisa berpikir tentang suatu, lu bisa membayangkan suatu, lu pasti bisa ngedapetinnya. That's the point. Okay? So the point of this video adalah pertanyaan. Jadi, poin video ini adalah sebuah pertanyaan. Apakah hal yang selama ini Anda pikir di luar jangkau Anda? Di luar jangkauan Anda. Apa hal di luar jangkauan Anda yang selama ini Anda pikir? What is that? A car? A house? What? Oke? Dan jangan berpikir bahwa, gue nggak mungkin bisa dapetin itu. But now, switch your mind, change your mind to, one day, I will. That's how successful people think. Remember that. Smart people. Yes. And thank you for subscribing me. I love you all. Stay awesome. It's you again. God dang it.